Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat menjalankan aktivitas rutin kita di Man Insan Cendekia Oki, yaitu dalam rangka kegiatan Tausiah Ramadan dalam rangkaian kegiatan Barokah Ramadan Man Insan Cendekia Oki. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita semuanya, Nabi Agung Nabi Mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat-umatnya yang beruntung kelak di hari akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal. Yang kami hormati Ustadz, para pendidik, tenaga kependidikan di Man Insan Cendekia Oki yang pada kesempatan sore kali ini alhamdulillah bisa hadir membersamai anak-anak kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 putra di Masjid Darun Najah yang kita sama-sama banggakan ini ya. Anak-anak, bapak-bapak semuanya, tidak terasa bahwasannya hari ini kita memasuki hari ke sudah 10 hari saja ya. Tidak terasa pada waktu awal Ramadan kemarin saya menyampaikan hari pertama Ramadan, tidak terasa nanti tiba-tiba kita sudah berada di hari ke-10. Tiba-tiba kita berada di hari ke-20. Tiba-tiba tinggal 10 hari lagi kita sudah sibuk dengan persiapan lebaran. Nah, sudah terbukti ya, tidak terasa kita sudah menjalani Ramadan selama 10 hari atau ada yang sudah 11 hari. Alangkah waktu itu berjalan seperti apa ya? Kita tidak bisa mengontrolnya. Kita mempunyai waktu. Kalian punya waktu enggak? Kalau ditanya punya waktu enggak? Tapi waktu itu berjalan sendiri sehingga kadang kita lalai, sehingga tahu-tahu tiba-tiba sudah 10 hari saja. Nah, pada kesempatan sore kali ini saya mendapatkan amanah lagi untuk mengisi acara tausiah pada kesempatan sore kali ini dengan materi puasa menjauhkan kita dari godaan hawa nafsu. Kalau saya tanya, kalian punya hawa nafsu tak? Siapa yang nggak punya boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Ari nggak punya hawa nafsu ya? Hawa nafsu itu apa sih? Hawa nafsu itu tidak melulu yang mengarah yang kejelek seperti itu ya. Pasti kalau mendengar hawa nafsu itu langsung ke sana gitu ya, ke sana kemana? Tapi tidak melulu ke sana sebenarnya. Nah, itu yang akan kita bahas di sini, bahwasanya fungsi Ramadan sebagai pengontrol diri kita mengendalikan hawa nafsu. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin kalian membayangkan, kalian semuanya ini yang ada di masjid ini sedang berada di salah satu kendaraan, sebut saja truk seperti itu ya. Truk. Mobil truk ini akan membawa kita ke satu tujuan, yaitu namanya Idul Fitri. Seperti itu ya. Nah, ketika supirnya ini waras dalam artian normal gitu ya, kira-kira akan sampai tidak kita dengan selamat di ujung nanti? Insya Allah akan sampai. Akan tetapi kalau supirnya ini mabuk, yang bawa truk ini mabuk,
Kira-kira apa yang terjadi di jalan? Ya. Akan jadi story di Instagram, story di WA ya. Truk oleng, guling. Nah, seperti itu nanti jadinya. Nah, gambaran seperti inilah kira-kira ketika kita di bulan puasa ini atau di hari-hari yang lainnya, ketika tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita, tidak jauh berbeda layaknya dengan supir truk yang mabuk tadi. Sekarang tinggal kalian pilih yang mana? Mau jadi supir yang waras tadi atau yang mabuk? Nah, seperti itu kan? Saya yakin 100% kalian, kita semuanya di sini pengen menjadi manusia yang normal, yang bisa selamat di dalam perjalanan kita, bisa sampai di tujuan kita dengan selamat seperti dengan apa yang kita harapkan. Baik anak-anak semuanya dan Ustadz yang hadir pada kesempatan sore kali ini, kita akan membicarakan tentang hawa nafsu. Dulu, dari dulu itu Allah menciptakan yang pertama malaikat, yang kedua manusia, yang ketiga hewan. Tiga makhluk ini berbeda-beda. Tiga makhluk ini punya spesifikasi yang berbeda-beda, speknya beda gitu. Kita lihat yang pertama, makhluk Allah yang namanya malaikat. Malaikat ini spesial. Malaikat dibekali dengan akal, pikiran. Tapi dia tidak diberikan, sehingga kerjaannya ini, karena dia nggak punya nafsu, kerjanya beribadah terus. Malaikat ketika Allah meminta dia, malaikat kamu sujud sepanjang waktu, dia akan sujud terus. Malaikat kamu baca Quran, dia akan baca Quran terus. Malaikat kamu sholat di masjid jamaah, sholat dia. Kamu tahfiz, karantina tahfiz di masjid, karantina tahfiz dia. Datang jam 7 datang dia. Tausiah, disuruh tausiah, malaikat kamu tausiah di masjid, ikut tausiah di masjid. Datang jam 5 datang dia. Nah, karena dia nggak punya hawa nafsu. Apa yang dia lakukan itu akan selalu ke hal yang positif. Makhluk yang lainnya hewan. Hewan ini kebalikan dengan malaikat tadi. Hewan ini tidak diberikan akal, tapi diberikan hawa nafsu. Jadi yang diturutinya ini hawa nafsunya terus. Gitu. Wajar. Nggak pernah di sini ya ada kucing sholat jamaah atau kucing melakukan kegiatan sosial atau kucing saling membantu dalam, nggak ada, gitu ya. Kalau kalian ngeliat kucing lagi ngapain biasanya? Makan, tidur, terus lagi nyantai, jalan santai gitu ya, ngabuburit gitu kan. Hari ngapain deh biasanya kucing? Kamu lihat kucing? Hah? Kalau kamu lagi buka, tiba-tiba dia mendekat gitu ya, sudah dikasih makanan, tinggal pergi kamu. Itu kucing, itu hewan. Dia hanya mementingkan hawa nafsunya saja. Gitu. Malaikat, hewan, dan yang terakhir ini yang spesial. Tahu yang spesial? Biasanya karetnya 2 gitu. Yang spesial ini kita. Manusia. Kenapa spesial? Karena
Karetnya dulu. Karena dia dibekali dengan akal pikiran, dia juga dibekali dengan hawa nafsu. Jadi seimbang. Mau enggak kalau kalian misalkan tiroy, akalnya dicabut gitu. Jadi malaikat ya? Tidak. Akalnya dicabut misalkan. Nah, kita melihat tiroy yang sekarang enggak? Tidak ya? Atau hawa nafsunya dicabut ya? Tiap hari di masjid terus itu. Zikir terus itu. Enggak, gitu ya. Jadi kita ini adalah paket lengkap. Diciptakan dengan akal, diciptakan dengan nafsu. Makanya manusia disebutkan sebagai atau telah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tuh ya. Nah, ketika kita dibekali dengan akal, kita dibekali dengan hawa nafsu, ini tugas kita terus apa? Mau ngikut yang mana gitu ya? Kecenderungan kita mau yang mana? Disinilah fungsinya, kedua-duanya harus berfungsi secara seimbang. Tidak mungkin kita manusia ini akan menuruti akal terus gitu, melakukan hal yang baik terus, itu enggak. Tapi kita sudah punya fitrah memang. Manusia itu kadang pengen melakukan sesuatu yang atas keingintahuannya gitu ya. Ingin mencoba hal yang baru. Contohnya apa? Ya, contohnya misalkan lihat temannya masih di kamar tidur gitu kan. Pengen nyoba lah. Nah, gitu. Contohnya. Itu contoh kecilnya. Jadi ketika sudah dicoba awalnya enak gitu. Terus akhirnya pengen nyoba lagi gitu kan. Awalnya tidur cuman pengen karena lihat temennya tidur di asrama. Oh ternyata melanggar itu enak ya. Pak Juni, Ustadz Fandrin, Ustadz Buyat, tang teng. Tidur. Gitu. Awalnya mungkin nyontoh temennya yang kayak gitu. Tapi awalnya enak, terus kemudian dicoba lagi, agak panjang tidurnya. Enak lagi, dicoba lagi, tidurnya lebih panjang lagi. Nah, kalau kamu nyoba terus, saya doakan nggak bangun-bangun lagi. Jangan ya, jangan diterus-teruskan yang seperti itu. Nah, salah satu fungsi puasa ini adalah fungsinya untuk mengontrol hawa nafsu kita. Setan di bulan Ramadan ini katanya dibelenggu. Tapi masih ada nggak setan itu? Di mana setannya? Pakai peci warna apa? Kita tadi kan paket lengkap ya. Ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita bahkan bisa dikatakan bisa lebih baik dari malaikat. Tapi ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, naudzubillah min dzalik, kita bisa menjadi tidak lebih baik dari yang namanya hewan tadi. Seperti itu. Allah pernah berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunan la yubsiruna biha wa lahum adanan la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka punya hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tidak dipergunakan untuk melihat tanda kekuasaan Allah. Dan mereka punya telinga tapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak bahkan lebih sesat dari itu. Jangan sampai kita menjadi golongan yang lebih jelek dari hewan tadi. Salah satu fungsi dari puasa itu kita akan dibantu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Bahan bakar hawa nafsu itu adalah makanan.
Bahan bakar hawa nafsu itu adalah makanan. Ketika orang merasa nggak kenyang-kenyang, disitulah hawa nafsunya semakin berkobar-kobar, gitu ya. Ketika orang merasa sudah makan tapi masih nggak kenyang-kenyang, maksudnya nggak kenyang-kenyang itu ya bukan hanya makan secara fisik saja gitu ya, nggak puas-puas, disitulah bahan bakar hawa nafsu itu di situ. Tapi ketika puasa, orang itu kalau puasa kan nggak makan, ya kan? Orang kalau puasa kan nggak makan. Nah, disitulah mulai hawa nafsunya diredam, dipres. Pokoknya hawa nafsunya itu dipres demikian. Kalau di hari-hari selain puasa itu seolah-olah kayak mana ya? Manusia itu ya seenaknya sendiri seperti itu ya. Kalau kita nggak bisa ngontrol makan aja, ujung-ujungnya jadi sakit. Nah, kayak gitu kan. Tapi kalau di bulan puasa ini semuanya dikontrol, makan juga dikontrol. Nah, itulah nanti yang akan membantu kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu sudah terkendali, insya Allah setan tidak akan susah untuk menggoda kita. Lewat pintu hawa nafsu inilah setan itu menggoda kita. Gitu ya. Nah, terus bagaimana kejadiannya kalau yang sudah puasa tapi kok masih saja tergoda oleh nafsu, tergoda oleh setan? Tanyalah siapa setannya. Situ ya. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan beberapa faedah atau manfaat saat perut kita dalam kondisi lapar. Di saat itulah faedah terbesarnya adalah bisa menaklukkan hawa nafsu yang berpotensi untuk menjerumuskan kita dalam perbuatan maksiat. Itu ya. Disinilah bagaimana, mari kita lihat puasa kita sudah 10 hari, mari kita cek kembali. Kira-kira puasa kita yang 10 hari ini sudah bisa belum membawa kita mengontrol hawa nafsu kita selama ini. Seperti itu ya. Contohnya di asrama. Kita mulai KBM jam berapa sih sebenarnya? Selama Ramadan ini 9. Nah, sebelum itu ada program tahfiz. Selama program tahfiz kalian tuh betah berapa menit pegang Al-Quran? Betah berapa menit kalian pegang Al-Quran? Let's say kalian datang ke masjid ini jam 7. Datang ke masjid jam 7. Kira-kira betah godaan Al-Qur'annya atau betah godaan ngantuknya? Ngantuk. Kira-kira kalau pakai menitan, hitung menitan, berapa menit kalian kuat pegang Al-Qur'an itu? Sepuluh menit, 15 menit, 60 menit. Oke. 60 menit. Oh, itu sudah jos. 60 menit itu sudah luar biasa. Gitu ya. 60 menit katakanlah dapat satu halaman. Satu halaman ya? Bisa nggak? Satu jam, satu halaman. Bisa ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, 8 hari. Siapa yang sudah dapat 8 halaman? Siapa yang sudah dapat 8 halaman atau lebih? Angkat tangannya. Anak-anak IC ini luar biasa. Tawaduknya luar biasa. Ya, saya bacakan ya nama-nama yang kemarin sudah itu ya.
Ini kemarin sudah dikirimkan ke orang tua kalian. Betapa bangganya orang tua kalian ketika ada nama kalian di daftar ini. Ini capaian sampai hari Sabtu kemarin. Yang kelas 12, ini ada yang 12 halaman. Sampai hari Sabtu kemarin. Ini berarti bisa ngontrol hawa nafsunya, ini luar biasa. Kawannya ngajak ngobrol, jangan ngobrol dulu. Aku nak ngapal. 12 halaman. Ini siapa? Siapa? Yuri Gagarin dan Bimo. 11 halaman. Wih, 11 halaman. Kelas 12 juga. Canya kelas 12 nih kejar itu. Haji Darwansyah. Nah, sudah selesai tadi ujiannya ya. Jangan-jangan kalian sudah juga ngafalnya. Jangan ya. 10 halaman. Wis, 10 halaman. Asraf Zahiril Ubaid. Rahman Nur Hakim dan juga Dimas Erwin. 9 halaman, ini ada Ariel Sobahi, Badrul Fuadi. Terus 8 halaman. Wih, 8 halaman ya. As-Sidik Herbowo, Faris Abul Khair, Arif Hafizin. Ada yang 7 halaman, ada yang 6 halaman, ada yang 5 halaman. Itu sudah dikirimkan ke orang tua kalian. Ini adalah salah satu contoh kecil ketika kita mampu menekan hawa nafsu kita, sehingga ketika hawa nafsunya ditekan, prestasilah yang dicapai, yang diraih. Tinggal kalian mau pilih yang mana, gitu ya. Godaan hawa nafsu itu biasanya terasa enak, terasa nikmat, terasa lezat, terasa melenakan. Itu ya. Terasa lezat, enak, melenakan kita. Akan tetapi di sisi lainnya itu bisa membuat kita tidak menghasilkan apa-apa. Contoh lagi ketika tahfiz itu ya, sering banget, sering sekali ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau diteruskan banyak ya. Yang masih pagi mungkin baru datang, sudah sholat duha, duduk, kirain tafakur. Lagi. Nah, kan buat kita bertanya-tanya ya, kalau malam ngapain sih? Kalau malam itu ngapain? Ada yang ditanya tidur jam berapa? Jam 10:30. Masih sore itu ya. Buat anak kecil masih sore ya. Anak yang satunya lagi ditanya tidur jam berapa? Jam 1. Wih, jam 1. Ada lagi yang ditanya tidur jam berapa? 2:30. Ya. Ngapain jam 2:30, jam 1 belum tidur itu ngapain gitu? Ngapain kamu? Gak ada gabut. Gabutnya produktif sekali gitu ya. Gabutnya itu sampai segitunya. Nah, sekarang kalian coba nilai yang seperti itu. Kira-kira itu lebih berat ke positifnya atau negatifnya? Akhirnya apa kalau tidurnya sampai jam segitu? Nurutin keinginan dia sampai segitunya. Apa? Subuhnya kawanan lillahi ta'ala.
Kawanan, tahu kawanan? Kesiangan. Kapan itu dikumpulkan kan? Subuh-subuh. Ngapain? Gak sholat subuh, telat bangun. Tidak sahur? Tidak puasa. Ini contoh kecil di tahfiz saja. Di asrama ya, kita sebagai tadi kan dibekali sama akal pikiran ya. Kalau orang punya akal pikiran itu seharusnya bisa belajar. Belajar dari apa? Belajar dari kesalahan-kesalahan, kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukannya sendiri atau yang sudah dilakukan oleh teman-temannya. Itu ya. Buktikan kalau kita ini manusia-manusia yang sempurna. Manusia-manusia yang punya akal. Yang punya akal ini bukan hanya dibuktikan dengan yang nilai yang ada di rapot itu, bukan. Itu adalah contoh kecil saja. Ketika kalian bisa menjawab soal bahasa Inggris, katakanlah bahasa Inggris, terus dapat nilai 100, 99, 90 di atas KM, terus dikatakan punya akal, itu enggak ada yang seperti itu. Terus yang nilainya di bawah KKM memangnya nggak punya akal? Kan punya akal juga. Gitu. Nah, di asrama ini banyak sekali contoh-contohnya. Gitu ya. Kasihanlah sama ustadz-ustadznya. Kasihanlah sama ustadz-ustadznya itu. Sekali-sekali ditengok nah. Sekali-sekali dilihat kamu lihat Ustadz Jun gitu ya, lihat pandangi wajahnya Ustadz Jun. Nah. Kasihan ya Ustadz Jun ya. Kalau kalian kelas 12 nambah setahun lagi di sini kurus Ustadz Jun. Ustadz Fandrin, Ustadz Buya juga. Masa nak tiap hari gedor-gedor pintu gitu. Ketika kita menggunakan akal pikiran kita dengan semaksimalnya, itu kita bisa ngatur sendiri loh. Yang kayak gitu itu. Tidur itu kan salah satu contoh bentuk hawa nafsu juga kan. Makan, tidur, godaan bermain, godaan ngobrol, godaan curhat, godaan main game. Astaga. Godaan pacar. Hari ini kamu tidak punya hawa nafsu hari? Makan, hari pengen makan enggak? Kadang-kadang merasa pengen makan gitu enggak? Tidak. Bisa belajar kita dari yang seperti itu. Kita coba atur diri kita. Gitu ya. Misal di jadwal itu sahur jam berapa? Sahur jam 3 bangun atau paling telat jam 4 bangun. Jam 4 bangun. Kalau kita menggunakan akal pikiran kita yang sudah diberikan kepada kita, itu kan kita bisa ngatur. Kira-kira aku bakal bangun jam segitu itu harus tidur jam berapa? Jam 1. Nah, itu pinter banget itu. Aturlah tidur paling lambat jam 10 atau paling lambat jam setengah 11 ya. Kita sudah pakai akal pikiran kita yang kayak gitu itu. Terus kita kalahkan hawa nafsunya. Ngobrol tadi kawan banyak mungkin di kamar ya, atau ada yang ngajak main gitu ya. Sudahlah. Nah, kita tekan ini hawa nafsu ini, kita tekan. Yang ngobrol kita selesaikan. Yang nak main apa kita selesaikan. Yang nak ngerjain tugas, kita selesaikan. Karena kita mikir, nanti kalau aku tidurnya telat, aku bangunnya akan telat. Itu salah satu contoh juga. Tapi sudah dicoba seperti itu, ternyata masih kesiangan juga. Kan dulu kelas 10 disuruh bawa jam alarm kan? Jam beker kan? Iya dak? Masih dak jamnya? Tidak.
bawa jarum itu, settinglah bunyi kelah yang paling keras, taruh di samping kamu tidur. Masih tidak bangun juga, suruh kawan kamu. Masa sekamar itu tidak ada yang bangunnya tepat waktu? Pasti ada kan? Suruh Alif, misal sekamar sama Alif, Lip, besok kalau kamulah bangun ke aku juga. Kalau aku tidak bangun-bangun, siram air baik dak apa. Kalau masih tidak bangun juga, seret baik. Seret dari kasur, jatuh-jatuhlah, biar aku bangun. Itu kalau orang yang menggunakan akal pikiran. Dulu waktu sekolah, ini orangnya sering ngantuk. Kamu juga ada? Yang salah siapa lah? Gurunya apa kan? Nah, sering ngantuk itu sering banget. Tapi karena kita ini punya akal, gitu ya, kita gunakan akal pikiran kita. Saya waktu itu minta tolong sama teman saya yang sebangku, gitu ya, cowok kan, bukan cewek. Karena waktu itu minta tolongnya untuk nyubit pipi ya. Pokoknya kalau nanti kamu lihat aku mulai ngantuk, cubit baik pipi. Cubit pipi ya, mesra sekali gitu. Atau kalau udah cubit tangan. Saya dulu kayak gitu. Jadi ketika sudah mulai ngantuk-ngantuk gitu di kelas, langsung teman sebelah itu nyubit. Itu salah satu bentuk sederhana kita dalam menggunakan akal pikiran kita. Bayangkanlah ketika kita 3 tahun sekolah punya kebiasaan ngantuk di kelas. Apa yang didapat selama 3 tahun? Nah, bisa dibayangkan kan? Tanyalah sama diri sendiri itu. Ada lagi orang yang susah untuk fokus. Setiap kali ditanya sama gurunya, coba tadi Bapak menerangkan apa? Maaf Pak, saya nggak fokus. Nggak fokus, gitu ya. Maaf Pak, tadi lagi blank. Aduh. Coba kamu ngafal. Kok nggak lancar? Lagi nggak fokus Pak. Waduh. Gitu ya. Nah, carilah caranya biar kamu bisa fokus situ. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore kali ini. Bahwasanya dengan puasa ini, insya Allah hawa nafsu kita akan lebih terkendali. Hawa nafsu itu nggak bisa ditekan sama sekali, dimatikan itu nggak bisa, karena memang sudah diberikan sepaket, diberikan akal, diberikan hawa nafsu. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol keduanya biar seimbang, atau biar kita menekan semaksimal mungkin agar hawa nafsu ini tidak mengekang hidup kita. Orang-orang yang hidupnya dikekang oleh hawa nafsu, pastinya dia tidak akan mulia. Bayangkan orang yang tidak bisa ngontrol makan, apa yang akan terjadi? Obesitas. Enak enggak kamu lihat orang obesitas itu? Kasihan, ya kan? Itu kalau kebanyakan makan. Orang kalau kebanyakan bekerja, misalkan, katakanlah Bapak A, gitu. Ada viral kan itu, yang apa? Yang tukang becak ya, gitu. Sampai lemes, minta ampun, sampai tidak punya tenaga. Itu kalau bekerja terlalu banyak. Terus orang yang tidak pernah puas dengan harta kekayaan, ketika dia dirundung sama hawa nafsunya, apa yang akan terjadi? Korupsi. Tidak ada yang mulia ketika kita selalu menuruti hawa nafsu kita.
Makanya ayo kita sama-sama belajar di puasa ini kita kontrol hawa nafsu kita, karena bahan bakarnya berupa makanan tadi kan sudah dikurangi ya. Itu insya Allah lebih mudah dalam mengontrol hawa nafsu kita. Nah harapannya di akhir puasa nanti ya kita bisa mendapatkan gelar sebagai orang-orang yang bertakwa. Salah satu indikator kesuksesan kita ketika kita bisa mengontrol hawa nafsu kita, yaitu kita menjadi orang yang bertakwa, menjalankan yang diperintahkan Allah, menjauhi larangan yang diminta oleh Allah untuk dijauhi. Itu ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Selamat menunggu berbuka setelah ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mohon maaf apabila kurang memuaskan mungkin selama penyampaian materi ini. Terakhir saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.